Halo sobatku semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Sekian menit ke depan, saya akan mengajak kalian untuk menikmati rangkuman film Captain Marvel yang disutradarain Anna Boden dan Ryan Fleck. Film ini dibintangi Brie Larson sebagai Carol Danvers atau Captain Marvel, Samuel Jackson sebagai Nick Fury, Ben Mendelsohn sebagai Talos, Jude Law sebagai Yonok dan beberapa lainnya. Film ini termasuk cikal bakal dari kemunculan tim Avenger yang dibangun oleh Nick Fury, di mana Nick Fury belum mempunyai luka di matanya. Film ini dimulai dengan mimpi dari seorang wanita bernama First. Dalam mimpinya, dia melihat wanita itu mengarahkan senjatanya ke arah seseorang dari balik kabut tebal. Setelah terbangun dari mimpinya, First mendapati dirinya tinggal di planet Hala yang merupakan planet bangsa Kree. Kemudian First menemui Yon-Rogg, lalu mengajaknya berlatih. Perlu kalian ketahui, Yon-Rogg ini adalah mentor bagi First, sekaligus seorang komandan dari pasukan Star Force. Di ruang latihan, First dijatuhkan oleh Yon-Rogg. First tiba-tiba berniat untuk menggunakan kekuatan Photon Blast-nya. Namun, Yon-Rogg memperingatkan First agar bisa mengendalikan kemampuannya. Akan tetapi setelah latihan dilanjutkan, tanpa sengaja First lepas kendali menggunakan pukulan Photon Blast-nya. Hal ini berakibat fatal bagi First, karena dengan apa yang sudah dilakukannya, terpaksa First harus menghadap Supreme Intelligence. Dalam perjalanannya ke Supreme Intelligence, Yon-Rogg menjelaskan bahwa belum pernah ada yang bisa melihat wujud asli dari Supreme Intelligence. Mereka yang pernah bertemu hanya mewujudkannya dari alam bawah sadar mereka masing-masing. Dalam pertemuannya dengan Supreme Intelligence, First ditemui oleh orang yang tak pernah dia ingat sebelumnya. Supreme Intelligence menjelaskan bahwa First berjuang berdasarkan dari emosi masa lalu yang menyulutnya. Dan dia juga menjelaskan bahwa First adalah salah satu korban dari ekspansi bangsa Skrull. Walaupun segala informasi sudah diberikan, akan tetapi First tetap tidak mengingat apa yang terjadi kepada dirinya. Supreme Intelligence pun berpesan kepada First untuk lebih mengutamakan kaumnya sebelum dirinya sendiri. Lalu First dan keempat anggota Star Force lainnya mendapatkan misi pencarian dan penyelamatan seorang mata-mata Kree bernama Solar. Misi ini dilakukan karena penyamaran Solar telah terbongkar oleh Jenderal Talos. Setelah mereka sampai di Torva dan mendaratkan pesawat mereka di bawah permukaan air, dengan pakaian khusus, mereka meluncur ke atas permukaan. Lalu First mulai melacak suar dari Solar dan suarnya pun mengarah ke sebuah kuil. Karena penduduk asli dari Torva berkumpul di area tersebut, Yon-Rogg membagi tim untuk berpencar. Dan tanpa diduga, salah seorang penyusup menyamar menjadi salah satu anggota Star Force. Tetapi tidak berlangsung lama, Minerva mengetahui keberadaan sang penyusup itu dan menembaknya. Saat First mencari Solar, First akhirnya menemukannya. Saat itu juga mereka bertukar kode informasi dan memastikan bahwa dia adalah Solar yang sebenarnya. Tiba-tiba First diberitahu oleh Yon-Rogg bahwa mereka sedang dijebak oleh pasukan Skrull. Sehingga First pun menyadari bahwa Solar yang ditemukannya adalah seorang Skrull. Namun terlambat, sebelum First melakukan perlawanan, Solar KW itu menyerangnya dengan Electro-Suit dan kemudian membawa First ke kapal induk Skrull. Di saat First tidak sadarkan diri, Skrull berhasil mengupas ingatan dari First, sehingga membawanya ke sosok yang selalu dalam impian First, hingga membawanya ke dalam sosok mirip dengan Supreme Intelligence yang ditemuinya. Dan setelah diperiksa lebih intens, terdapat nama Dr. Wendy Lawson, that's her. Dari kejadian ini, First mendapatkan banyak informasi dari ingatan-ingatan yang sering hadir dalam mimpinya. Dan di saat itu juga, First pun tersadar dan menemukan dirinya yang terikat terbalik dari mesin itu. First berpura-pura masih tidak sadarkan diri. Dan First akhirnya mendengarkan semua percakapan dari para Skrull. Kemudian, dengan kemampuannya, First membebaskan dirinya dan menyerang para awak kapal Skrull. Setelah melumpuhkan pasukan Skrull, First kemudian menginterogasi Jenderal Talos. Talos pun memberitahu bahwa mereka menggali ingatan dari First dan mencari beberapa informasi darinya.
Tapi First membantahnya. Kemudian pasukan dari Skrull mulai bermunculan kembali untuk menyerang First. Tetapi sayang karena tangan First masih terbelenggu, dia pun tak bisa mengeluarkan photon blastnya secara optimal. Ketika First terdesak dan kewalahan, pada akhirnya First berhasil menghancurkan belenggu di tangannya dengan photon blastnya. Lalu First menghancurkan dinding kapal dan mengakibatkan para awak kapal Skrull pun tersedot ke luar angkasa. Segera First mengaktifkan helm pelindung dan masuk kembali ke kapal induk Skrull. First akhirnya menemukan kapsul penyelamat. Setelah memasuki atmosfer planet, kapsul penyelamat tersebut secara perlahan-lahan menghancur dan mengakibatkan First terjatuh ke sebuah gedung. First pun keluar dan bertemu dengan seorang polisi yang dari tadi melihat keheranan dan menanyakan di mana dia bisa menemukan alat untuk berkomunikasi. Polisi tersebut menunjukkan tempat di mana First bisa berkomunikasi. Pasukan Skrull yang dipimpin Talos pun berhasil mendarat di planet ini dan berusaha beradaptasi dengan penduduk planet dengan berubah wujud menjadi seperti mereka sebagai penyamaran. Terlihat First memodifikasi alat komunikasi itu. First pun melaporkan bahwa Talos menyamar sebagai Solar. Dan First mencurigai bahwa Talos mengetahui kode rahasia dengan cara sama seperti yang dilakukan kepadanya. Sebelum First mulai bergerak, First dicegat oleh Nick Fury yang coba menghentikannya dan meminta identitasnya. First memberitahukan kepada Nick Fury bahwa dia adalah anggota pasukan Kree yang sedang memburu kawanan Skrull yang telah menyusup ke planet bumi. Tiba-tiba salah satu Skrull menembaki mereka. Setelah menyelamatkan Nick dan membalas tembakannya, First mengejar Skrull yang berusaha kabur darinya. Di sebuah stasiun, First melihat Skrull masuk ke dalam gerbong kereta. Dan First pun mengejarnya dan masuk ke dalamnya untuk mendeteksi satu persatu penumpang di dalamnya untuk mencari keberadaan Skrull. Setelah kereta berhenti, First curiga dengan seorang lansia yang dilihatnya sudah turun di stasiun sebelumnya. Dengan keyakinannya, First pun menghajar lansia tersebut tanpa ampun. Tapi karena yang terlihat adalah First menghajar seorang lansia, orang-orang di sekitarnya pun berusaha menahan First. Tak berselang lama, Skrull pun memperlihatkan wujud aslinya dan menjatuhkan sebuah kristal yang segera dibungut oleh First. Setelah melalui pertarungan di atas kereta, Skrull pun berhasil kabur. Sementara Nick mendapati rekannya bukanlah yang aslinya, melainkan Skrull yang sedang menang. Karena di saat yang sama, Nick mendapat telepon dari rekannya itu. Akhirnya, Nick Fury percaya bahwa Skrull memang ada. First memasukkan kristal yang ditemukannya ke seragamnya, namun searching yang dilakukannya terhenti pada Pankos Bar dan kristal pun hancur. Untuk melengkapi pencariannya, First mendatangi sebuah warnet, berusaha mencari informasi tentang Pankos Bar tersebut. Karena sambungan internetnya terputus, First pun memutuskan untuk mencarinya secara manual. Dan agar tidak terlalu mencolok, First pun mengganti kostumnya dengan pakaian biasa dan mengambil motor salah seorang yang sudah berusaha untuk menggodanya. Di kantor SHIELD, Fury dan rekannya menganalisa jenazah Skrull yang telah tewas dan memberitahukan rekannya mengenai perjumpaannya dengan First. Setelah Nick Fury pergi, terlihat rekan Nick yang bernama Keller sedih melihat jenazah Skrull di depannya, dan ini menandakan bahwa Keller itu adalah penyamaran dari Talos. Dengan mengendari motor, First pun mencoba menuju Pankos Bar yang dia temukan dari map yang dilihatnya, dan tiba-tiba memori First muncul setelah melihat suasana di bar tersebut. First pun mendekati sebuah foto yang telah menarik perhatiannya. Tak lama First pun berjumpa dengan Nick Fury, dan sebelum mereka bicara lebih dalam, First pun mencoba menggali masa lalu Nick untuk membuktikan bahwa pria yang di hadapannya adalah Nick Fury yang asli atau tidak. Kemudian First tanyakan tentang Dr. Wendy Lawson dan sebuah proyek pesawat kecepatan cahaya. Keduanya lalu bekerja sama untuk melanjutkan ke proyek Pegasus yang mencoba menciptakan sebuah pesawat dengan kecepatan cahaya. First pun menceritakan tentang Skrull yang akan mengincar Dr. Wendy Lawson. Setelah sampai di markas gabungan NASA dan Angkatan Udara di mana proyek Pegasus itu dikembangkan, sesampainya di sana mereka menanyakan keberadaan Dr. Lawson. Mereka pun dibawa ke ruang tunggu. Karena terlalu lama mereka menunggu, Nick Fury berinisiatif untuk menerobos pintu dengan menggunakan jejak CD jari di ID-nya. Mereka berhasil masuk ke dalamnya
dan melihat banyak sekali dokumen-dokumen di tempat itu. Dan akhirnya mereka menemukan dokumen yang mereka cari. Di dalam dokumen Dr. Lawson tersebut, mereka mendapati kenyataan bahwa Dr. Lawson sudah tewas karena kecelakaan. Di dalam dokumen tersebut ditemukan tulisan tentang kekaisaran Kree. Setelah tahu bahwa Dr. Lawson adalah salah satu bangsa Kree, Fury menambahkan bahwa Dr. Wendy Lawson telah tewas 6 tahun lalu, tepatnya di tahun 1989. Mereka juga menemukan berkas tentang Kapten Maria Rambeau, salah satu pilot yang melihat kesaksian Dr. Lawson. Kemudian Fury pergi secara diam-diam setelah mendapatkan pesan pager dari Keller atasannya. Sementara First mendapatkan banyak data dan foto sehingga membuat ingatannya menjadi timbul kembali. First menghubungi Yon-Rogg dan meminta penjelasannya tentang keberadaan Dr. Lawson, yang diketahuinya bahwa Dr. Lawson adalah salah satu agen rahasia Kree bernama Marvel. Tetapi karena dia berbuat jahat sehingga dia dinyatakan sebagai musuh. Nick Fury menemui Keller yang telah sampai di markas tersebut. Tetapi Nick agak curiga dengan Keller. Saat Keller memanggil namanya tidak seperti biasanya, karena biasanya dia hanya dipanggil Nick saja. Nick pun berinisiatif untuk membawa kabur First dengan keluar lebih dulu di lantai 5. Segera setelah keluar dari lift, Nick mencari First dan memberitahukan bahwa Skrull sudah berada di tempat ini. Setelah mencari di berbagai sudut, Nick tidak menemukan First, melainkan Nick malah bertemu dengan Talos yang menyamar menjadi Keller. Mereka pun berkelahi dan Nick pun menjadi bulan-bulanan menerima serangan dari Talos. Sebelum Talos mencelakai Nick, First pun menyelamatkan Fury dengan menembakkan photon blastnya ke tubuh Talos. First dan Nick segera kabur dan menemukan sebuah pesawat yang akhirnya mereka berhasil keluar dari fasilitas Project Pegasus. Dan ternyata di dalam pesawat itu terdapat kucing peliharaan dari Dr. Wendy Lawson. Nick pun merasa sangat gemas melihat kucing yang sangat lucu itu. Setelah First memperlihatkan foto yang didapatkannya dari ruang arsip kepada Nick Fury, mereka pun akhirnya memutuskan untuk terbang menuju ke rumah Kapten Maria Rambeau untuk menggali informasi tentang Dr. Lawson. Di sisi lain, setelah kegagalan Star Force, lalu Rohan menghubungi Yon-Rogg dan menyalahkan Star Force dengan gagalnya misi tersebut dan meminta Yon-Rogg untuk memberitahukan keberadaan Skrull berada. Tapi Yon-Rogg merahasiakannya setelah komunikasi itu. Yon-Rogg pun segera meluncur ke bumi untuk membujuk First kembali dengannya. Sesampainya First dan Nick Fury di Louisiana, tempat di mana Kapten Maria berada, First disambut anak dari Maria dan memanggilnya Bibi Carol. Mereka pun melanjutkan pertemuan itu di dalam rumah. Maria masih tak percaya dengan keberadaan First yang dikenalnya dengan nama Carol itu masih hidup. Maria pun dikejutkan dengan kekuatan Super Force di saat First atau Carol Danvers ini memanaskan sebuah ketel air. Setelah itu Monica menunjukkan foto-foto masa-masa kecil Carol dan juga momen-momen kebersamaannya bersama keluarga Maria. Dengan ditunjukkan foto-foto tersebut, secara perlahan berhasil memulihkan memori First sebagai Carol Danvers. Tiba-tiba tetangga Maria mengetuk pintu rumahnya. Carol menaruh curiga dengan kehadiran tetangga Maria tersebut. Carol menduga bahwa tetangga Maria tersebut adalah Skrull. Dan saat mereka menutup pintu, ternyata dugaan Carol benar. Talos sudah berada di ruangan itu. Talos pun bersikap sopan kepada Carol agar tidak terjadi keributan. Talos menjelaskan bahwa Carol sangat berbeda dengan bangsa Kree lainnya, I believe you call a black box. di mana Talos sudah menemukan rekaman audio yang terdeteksi adalah suara Carol dari sebuah pesawat. Setelah penjelasan Talos, Carol pun menyetujui permintaannya untuk mendengarkan rekaman yang ada di black box pesawat tersebut. Tapi sebelum itu, Talos dikejutkan dengan keberadaan Gus, seekor kucing peliharaan Dr. Lawson. Dan entah kenapa kehadiran Gus membuat Talos sangat ketakutan. Di saat pemutaran rekaman tersebut, mereka mendengar dialog percakapan antara Carol dan Dr. Lawson. Dan hal ini memicu ingatan Carol menjadi pulih saat itu juga. Saat itu Carol dan Lawson menuju titik koordinat yang dimaksud Talos. Tapi di perjalanan mereka diserang oleh pesawat asing dan menembaki mereka hingga mereka terjatuh di pinggir danau. Pesawat tersebut ternyata memuat sebuah inti energi. Di saat kecelakaan itu terjadi, Lawson mengaku kepada Carol bahwa dirinya bukan berasal dari planet, melainkan dari planet Kree dan bernama Marvel. Lawson meminta Carol untuk segera pergi dari tempat itu. Namun, Lawson lebih dulu ditembak oleh Yon-Rogg. Carol mengambil pistol Lawson dan segera menembak inti energi yang ada di dalam pesawat tersebut.
tersebut. Dan akhirnya inti energi itu meledak. Ledakan inti energi tersebut ternyata terserap ke dalam tubuh Carol yang akhirnya dapat memberikan kekuatan super kepada Carol dan berakibat ingatan Carol pun menjadi hilang dalam sekejap. Kemudian Yorok membawa Carol ke planet Kree dan melatih Carol untuk menjadi bagian dari kaum Kree. Setelah Carol mengetahui semuanya, akhirnya Carol menyadari bahwa selama ini dia telah diperdayai oleh bangsa Kree. Talos juga menjelaskan kekeliruan Carol yang menyangka Skrull adalah musuhnya. Pada kenyataannya, Kree telah menghancurkan planet Skrull dan membantai habis kaum Skrull. Marvel sebagai pejabat Kree mempunyai misi untuk menyembunyikan kaum Skrull di dalam sebuah pesawat. Dan inti energi yang ada di tubuh Carol adalah inti energi yang menggerakkan pesawat tersebut agar kaum Skrull bisa menemukan planet baru di galaksi lain. Dan akhirnya, Maria pun mendorong Carol agar bisa membantu kaum Skrull mendapatkan tempat barunya. Karena Maria tahu Carol yang dikenalnya selalu bisa menemukan cara melakukan hal yang benar. Dan akhirnya, Carol pun menyetujuinya. Kaum Skrull memakai pesawat yang dipakai Carol dan mulai memodifikasinya agar bisa terbang ke luar angkasa. Carol dan Monica membujuk Maria agar mau menemani Carol menerbangkan pesawat tersebut. Dan setelah Maria menyetujuinya, Carol dan Monica berbincang-bincang di depan teras rumah sambil membicarakan warna seragam Carol agar tidak identik dengan kaum Kree. Monica pun memilihkan Carol warna biru merah dan emas sebagai warna seragam baru Carol. Keesokan harinya, Yon-Rok muncul di kediaman Maria. Yon-Rok bertemu dengan Carol KW yang ternyata adalah kaum Skrull. Dia mengorbankan dirinya agar Carol dan Talos lebih dulu menemukan pesawat Lawson. Yon-Rok pun menghubungi Ronan untuk meminta bantuan dalam membasmi Skrull yang ada di bumi, dan dia pun melacak First yang sedang menuju ke laboratorium Marvel. Sesampainya mereka sampai di orbit bumi, akhirnya Carol menggunakan kecanggihan seragamnya untuk menemukan laboratorium Marvel. Mereka pun masuk ke dalam pesawat dan menemukan inti energi yang selama ini dicari, dan inti energi ini mereka sebut dengan Tesseract. Setelah mereka berada di dalam pesawat tersebut, terlihat Talos kurang tertarik dengan Tesseract tersebut. Talos pun mengeluarkan bunyi-bunyian. Kemudian muncullah istri dan anaknya beserta seluruh kaum Skrull yang ada di dalam laboratorium tersebut. Saat itu juga pasukan Star Force pun tiba-tiba muncul. Yon-Rok memperhatikan seragam Carol yang sudah mengganti warnanya. Sementara anggota Star Force lainnya menuntunnya untuk bertemu dengan Supreme Intelligence. Dia pun berusaha menyerang Yon-Rok, namun Yon-Rok berhasil mengaktifkan penghambat Photon Blast Carol dan berhasil menghilangkan kemampuan Carol. Mereka pun bertempur secara tangan kosong dan pada akhirnya dimenangkan oleh Yon-Rok. Di saat Carol tidak sadarkan diri, Carol terhubung dengan Supreme Intelligence. Di mana di saat Carol di sana, dia disambut dengan lagu Nirvana, kemudian mengancam Supreme Intelligence untuk membebaskannya. Namun Carol tidak berdaya menghadapinya, hingga akhirnya Carol berhasil melumpuhkan alat yang menghambat fotonnya, sehingga Carol mendapatkan kekuatan penuhnya kembali dan berhasil membebaskan dirinya dari Supreme Intelligence dan kembali di laboratorium Marvel untuk menghajar pasukan Star Force dan merebut kembali Tesseract. Carol kemudian menyelamatkan Nick Fury dan Maria Rambeau yang sedang bertempur dengan pasukan Star Force. Kemudian Carol meminta Fury untuk menyimpan Tesseract, namun Nick Fury menolaknya. Hingga akhirnya Bush yang bukan kucing sembarangan itu menelannya bulat-bulat dan menyimpan Tesseract di dalam tubuhnya untuk bisa dibawa Nick Fury. Nick Fury dan Maria membawa kaum Skrull ke dalam pesawat Squad Jet, sedangkan Carol menemui pasukan Star Force sambil membawa kotak makanan yang digunakan sebagai umpan. Karena pasukan Star Force mengira dalam kotak makanan tersebut terdapat Tesseract, Carol menghajar satu persatu pasukan Star Force. Selama Nick dan kawanannya melarikan diri, mereka dihadang oleh pasukan Kree. Namun, salah satu dari mereka adalah Talos yang sedang menyamar. Talos dan Nick menghajar pasukan Kree. Kemudian mereka menggiring kaum Skrull untuk masuk ke dalam pesawat Squad Jet. Di saat pesawat akan lepas landas, Talos sempat terkena tembakan dari Yon-Rok. Namun, akhirnya mereka berhasil keluar dari laboratorium
laboratorium Marvel dan kembali ke bumi. Dalam pelariannya, squadjet yang dikemudikan Maria menunjukkan aksinya. Tiba-tiba, Carol pun muncul dan menggapai pesawat yang ditumpangi oleh Yon-Rogg. Carol berhasil dijatuhkan Yon-Rogg dengan senjatanya. Di saat Carol terjatuh, dia berusaha untuk memusatkan pikirannya hingga akhirnya Carol menemukan kemampuan terbangnya. Maria semakin menunjukkan skill pilotnya dan berhasil menjebak dan menyerang balik Minerva hingga pesawat Minerva pun meledak. Tidak begitu lama, pesawat Maria terkena tembakan dari pesawat Yon-Rogg. Carol datang menghantam pesawat Yon-Rogg hingga membuat pesawat Yon-Rogg hilang kendali dan jatuh ke bumi. Di saat itu juga, pasukan Ronan terlihat sudah berada di orbit bumi dan meluncurkan rudal-rudal balistik untuk menyerang bumi. Dengan kecepatan tinggi, Carol menyambut rudal itu dan menghancurkannya satu persatu. Lalu Carol menembus salah satu pesawat Ronan dan berhasil meledakkannya. Dengan kemampuan barunya itu, Carol agak sedikit pamer di depan Ronan. Itu membuat Ronan menjadi jerih dan pada akhirnya memutuskan untuk kabur kembali ke tempat asalnya. Dengan kaburnya Ronan, Carol segera terbang menemui Yon-Rogg. Yon-Rogg menantang duel Carol dengan tangan kosong. Tapi karena Carol sudah sangat geram, dia tidak memperdulikan ocehan Yon-Rogg dan mengkepretnya hingga Yon-Rogg terpental jauh. Kemudian Carol menyeret Yon-Rogg kembali ke pesawatnya dan mengembalikan Yon-Rogg ke planet Hala sambil berpesan kepada Super Intelligence bahwa Carol akan menghentikan perang antara Kree dan Skrull. Di dalam pesawat, Nick Fury menggoda Goose, namun Nick justru mendapatkan cakaran di bagian mata kirinya. Malam harinya, mereka berkumpul di rumah Maria. Di meja makan, mereka pun berbagi pengalaman yang baru saja mereka jalani. Carol memutuskan akan membantu Skrull untuk mencari planet baru bagi mereka. Di saat tinggal mereka berdua, Carol mengembalikan pager milik Nick Fury dan mengupgrade-nya sehingga Nick bisa menghubunginya walaupun Carol berada di galaksi lain. Carol juga meminta Fury dan S.H.I.E.L.D. agar menyimpan dan menyembunyikan Tesseract yang ada di bumi. Sebelum mereka pergi, Monica memberikan jaket Carol yang dulu dan mereka pun berpelukan sambil mengucapkan salam perpisahan. Pagi harinya, Nick Fury kembali ke kantor S.H.I.E.L.D. Di saat itu juga rekan Nick menawari sebuah mata palsu kepada dirinya. Tetapi Nick menolaknya karena Nick akan berencana memakai ban dalam untuk menutupi luka di mata kirinya. Setelah itu, Nick kembali membuka berkas-berkas Carol Danvers. Nick mendapati sebuah foto Carol berpose di pesawatnya. Melihat kata-kata Avenger di badan pesawatnya. Pelindungnya bernama The Avengers. Dalam scene credit title, kita disuguhi cuplikan adegan di mana Bruce dan Rhodey menemukan pager Nick Fury. Dan di saat itu juga muncullah Carol yang saat ini lebih kita kenal sebagai Captain Marvel. Where's Fury? Dia menanyakan keberadaan di mana Nick Fury berada. Dan di akhir cuplikan ini, Gus memuntahkan Tesseract di atas meja Nick Fury. Dan wassalam.